dengan menggunakan konsep lingkaran, ya. Jadi Ibu ingin bertanya dulu, masih ingat kamu waktu di SMA, mungkin waktu di SMP ya pernah belajar kalau sebuah lingkaran seperti ini, ya kan? Ini ada namanya, masih ingat apa namanya? Jari-jari. Iya, jari-jari. Nah, kalau dua kali jari-jari seperti ini, ya, namanya diameter. Ya. Kalau ini apa namanya? Nah, jadi hari ini kita akan melakukan konsep lingkaran, yaitu pada saat kamu membuat pola, yaitu khususnya lingkar tiga. Nah, di sini dari konsep matematika itu akan diterapkan pada pelajaran pendidikan kalian, yaitu pusat. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran pada hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Nah, kita bagi menjadi 6 kelompok, ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Nah, jadi nanti Ibu akan bagikan, ya, untuk materinya. Nah, kemudian nanti kamu ada tugasnya, ya. Mungkin ini untuk materinya bisa dibagikan terlebih dahulu, ya. Kelompoknya ada 6. Tidak pasti ya. Nah, ya, Ibu akan membagikan. Yang pertama itu ada bahan bacaan, ya. Kemudian ada beberapa contoh soal, ya. Jadi nanti Ibu jelaskan dulu, ya. Ini Ibu bagi dulu. Silakan saling Semua dapat? Ya, coba perhatikan dulu, ya. Coba kalian bisa dibaca dulu, ya. Jadi untuk materi kita itu ada tentang mengenai buku, ya. Nah, coba kita baca tentang buku, cirinya apa? Busur ciri-ciri pertama berupa garis lengkung yang berbentuk kurva. Yang kedua garis lengkung yang berlimpit dengan lingkaran. Tiga, apabila panjang garis lengkungnya kurang dari setengah dari lingkaran, besar sudut pusat lebih kecil dari 180 derajat, maka disebut dengan busur minor. Yang keempat, apabila panjang garis lengkungnya lebih dari setengah dari lingkaran atau besar sudut pusat lebih besar dari 180 derajat, maka disebut dengan busur mayor. Yang kelima, apabila panjang garis lengkungnya sama dengan setengah keliling lingkaran atau besar sudut pusat sama dengan 800 Ya. Nah, coba lihat ya. Jadi untuk busur ini yang tadi yang kamu bilang, ya. Ini adalah busur. Jadi kalau ini apa yang ini adalah 180 derajat di sini, ya, Nak, ya. Ini. Ya. Jadi di situ ada garis lengkung yang berbentuk kurva. Kemudian garis lengkungnya itu ada yang berhimpit dengan lingkaran. Jadi kalau kurang dari setengah lingkaran, maka busur minor. Jadi ini kan yang seperti ini ya, setengah lingkaran, paham ya? Jadi kalau kurang dari setengah lingkaran ini, itu busur minor. Kalau lebih dari setengah lingkaran nih, di sini ya, itu adalah namanya busur mayor. Kalau yang sama dengan ya, itu adalah disebut dengan setengah lingkaran, ya. Ini adalah 180 derajat, ini setengah lingkaran, paham ya? Nah, kemudian tali busur, coba ya, tali busur. Kita coba kamu baca tali busur dan sudut pusat. Baik, Bu. Tali busur, ciri-ciri
oleh dua titik pada lingkaran. Sudut pusat ciri-cirinya kedua kaki sudutnya berbentuk dari kedua sinar garis. Kedua kaki sudut-sudutnya berhimpinan dengan jari-jari lingkaran. Ini sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Coba kita lihat ya, apa itu yang dimaksud dengan tali busur ya. Nah, jadi ini ya tali busur itu menghubungkan dua titik ya. Menghubungkan dua titik itu namanya tali busur ya. Kemudian ruas garis yang menghubungkan dua titik. Ini dengan ini contohnya ya. Kemudian di situ ada sudut pusat ya. Nah, sudut pusat ini seperti ini. Ini sudut pusat. Ini sudut pusat ya. Ini namanya sudut pusat. Jadi dia letaknya yaitu di pusat lingkaran. Kalau yang ini nanti ada namanya sudut keliling. Ini adalah sudut keliling ya. Ya, keliling lingkaran. Kalau di pusat itu letaknya di pusat lingkaran. Kemudian siapa Marcella? Marcella mau membacakan jari-jari dan diameter lingkaran. Jari-jari dan diameter lingkaran serta tali busur. Yang pertama, jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang dihubungkan oleh satu titik pada lingkaran dengan titik pusat lingkaran. Yang kedua, diameter lingkaran adalah ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada lingkaran yang melalui. Yang ketiga, tali busur adalah ruas garis yang dihubungkan oleh dua titik pada lingkaran. Ya, jadi di sini kalau jari-jari lingkaran ya itu tadi sudah kita kamu juga sudah tahu ya nih jari-jari lingkaran ini juga jari-jari lingkaran itu adalah ruas garis yang dihubungkan satu titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran ya. Jadi untuk jari-jari lingkaran nanti akan kita terapkan ya pada saat membuat pola nanti ini jari-jari lingkaran bisa di sini ya. Jadi titik pusat dengan di bagian busur lingkaran jari-jari ya. Kemudian ada diameter ya, itu adalah ruas garis dua titik pada lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Jadi ini diameter, di diameter ya. Kemudian ada tali busur yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Kan ini tali busur. Contohnya ini tali busur ya, contoh ya. Nah sekarang kita bercontoh soalnya. Kita perhatikan di situ adalah buatlah pola rok lingkar penuh dengan ukuran lingkar rendah 70 cm dan panjang roknya itu adalah 60 cm ya. Kemudian hitunglah bahan yang diperlukan untuk membuat rok model di atas apabila lebar kain 1,5 meter ya. Nah, sekarang coba perhatikan terlebih dahulu ya. Nah, di sini untuk panjang lingkar pinggang itu kira-kira sama dengan apa? Coba lihat dulu ya. Jadi ini lingkar pinggang kita ini berbentuk lingkaran, gajah lingkaran ya kan? Nah, jadi yang panjangnya itu merupakan keliling dari lingkaran. Keliling dari lingkaran. Inilah yang akan kita pelajari. Di mana keliling lingkaran yaitu rumusnya adalah 2 kali Pi dikali R ya. Di mana P ini bisa 3,14 bisa juga ini adalah 22/7 ya. Nah, itu untuk P-nya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat pola roknya ya? Yaitu kita akan mencari jari-jari untuk lingkar pinggang ya. Yaitu tadi di soal kita tahu dulu yaitu panjang lingkar pinggangnya itu ada berapa? 70 cm. Panjang lingkar pinggang itu adalah 70 cm. Kemudian untuk panjang roknya itu ada berapa? 60 cm ya. Jadi untuk membuat kita cari dulu yaitu pertama jari-jari untuk kita membuat roknya.
Berarti ini 10,60 cm. Ini 10,60 cm. Ya, mau ya. Kemudian ini juga 10,67 cm. Ya. Nah, kemudian di situ untuk panjang roknya itu berapa? 60. Panjang roknya berarti di sini 60 cm. 60 cm. Ini ya, 60 cm. Kemudian ini kita tarik. Inilah pola roknya, ya kan? Kemudian bahan yang diperlukan, ya. Untuk bahan yang diperlukan, berarti yaitu 60, ya, yaitu panjang roknya 60 cm, kemudian ditambah untuk ini ya, jari-jari ikat pinggangnya itu 60 cm, ditambah dengan 4 cm yaitu untuk yasu ya, berarti sama dengan 4,6 cm. Perhatikan, ibu akan membagikan LKPD ya untuk kalian. Ini ada ini LKPD-nya. Nah, di sini coba perhatikan ya. Untuk LKPD-nya ada suatu permasalahan, yaitu kamu akan mengukur ikat pinggang teman kamu di satu kelompok itu dijadikan sampel. Paham ya? Jadi kelompok ini berbeda kan, yang jadi sampelnya beda. Ya. Hasilnya juga nanti pasti akan berbeda. Nah, kemudian ada yang untuk ukur ikat pinggang semuanya bawa apa namanya? Panjang roknya yang dijadikan sampel ya, dengan menggunakan cara yang tadi dijelaskan ya. Kamu ukur ya, kemudian kamu hitung sama bahannya itu 1,5 ya, rata-rata bahan seperti itu ya. Nah, kemudian itu untuk kertas kecilnya, kemudian kamu menggunakan koran untuk pola yang sebenarnya. Ya, untuk yang sebenarnya. Nanti untuk yang yang diperlukan di kertas ini, kalau tidak cukup di depan bisa di belakang. Ya. Nah, silakan kamu pilih siapa yang akan menjadi sampel ya. Ya, silakan kamu ukur ya. Kemudian untuk roknya ya, panjang roknya juga terserah, mau buat rok panjang boleh, mau buat rok di bawah itu juga boleh ya. Lalu
Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil. Oke, jadi hasil diskusi kami yang pertama ada lingkar pinggangnya 63 dan panjang roknya 65. Yang ditanya adalah pola rok serta